Halo Sobat Airspace Review, kali ini kita akan mengulas sedikit tentang rudal Exocet, pemukul andalan TNI Angkatan Laut. Sejak era peluru kendali atau rudal, senjata yang satu ini pun ikut difungsikan untuk melumpuhkan atau bahkan menghancurkan target strategis matra laut, yaitu kapal perang permukaan. Di antara rudal penghancur kapal yang dikenal, nama Exocet adalah salah satu yang paling menonjol. Rudal anti kapal buatan Aerospatiale, sekarang MBDA, dari Prancis ini, sudah operasional sejak tahun 1973 dan menuai prestasi besarnya, atau dikenal dengan cap Combat Proven, dalam Perang Falklands atau Perang Malvinas pada tahun 1982 yang melibatkan Inggris dan Argentina. Rudal Exocet sendiri dibuat dalam 3 tipe utama, yaitu yang diluncurkan dari kapal perang permukaan, yang diluncurkan dari pesawat terbang, dan yang diluncurkan dari kapal selam. TNI Angkatan Laut sendiri merupakan salah satu pemakai setia rudal Exocet. Dari 3 tipe Exocet, sejak awal kepemilikan hingga kini, Indonesia hanya memiliki 1 tipe saja, yaitu yang diluncurkan dari kapal perang permukaan. Awalnya, pada dekade 1980-an, TNI Angkatan Laut mengoperasikan rudal Exocet MM38 yang dipasang pada sejumlah kapal perang, di antaranya fregat kelas Ahmad Yani atau fregat X kelas Van Speyk dari AL Belanda, ataupun korvet kelas Fatahillah. Jangkauan tembak rudal ini adalah sekitar 45 km. Sekarang, TNI Angkatan Laut mengoperasikan rudal Exocet generasi lanjut dari tipe yang diluncurkan dari kapal perang permukaan, yaitu Exocet MM40 Block 2. Dari segi jangkauan tembak, rudal ini memiliki jangkauan yang lebih jauh ketimbang varian MM38. Exocet MM40 Block 2 mampu menghajar target kapal perang lawan dari jarak sekitar 120 km. Di jajaran TNI Angkatan Laut, rudal ini menjadi senjata anti kapal andalan korvet kelas Bung Tomo yang terdiri dari KRI Bung Tomo, KRI Usman Harun, dan KRI John Lee, serta korvet kelas Diponegoro yang terdiri dari 4 kapal, yaitu korvet KRI Diponegoro, KRI Hasanuddin, KRI Sultan Iskandar Muda, dan KRI Franz Kaisiepo. Masing-masing kapal tersebut membawa 8 pucuk rudal Exocet MM40 Block 2. Rencana ke depannya, 2 kapal perang jenis fregat terbaru TNI AL saat ini, yaitu perusak kawal rudal PKR kelas Sigma 10514 atau kelas Marta Dinata, yang terdiri dari KRI Raden Edi Marta Dinata dan KRI I Gusti Ngurah Rai, akan juga dipasangi 8 pucuk rudal generasi Exocet MM40 ini, hanya saja dari tipe yang lebih maju, yaitu MM40 Block 3. Varian yang disebut Block 3 ini mengalami perubahan besar dibanding pendahulunya. Yang paling kasat mata adalah 4 tonjolan yang semuanya terpasang sirkular atau melingkar di antara sirip-sirip rudal di bagian ekor. Tonjolan tersebut tidak lain adalah lubang masuk udara atau air intake untuk mesin Exocet. Memang, pendorong untuk varian ini paling berbeda dibanding keluarga rudal Exocet lainnya. Bukannya memakai roket berbahan bakar padat seperti rudal-rudal sebelumnya, tipe MM40 Block 3 didorong oleh sebuah mesin turbojet mini buatan Turbomeca. Mesin itu akan langsung menyala sesaat setelah roket pendorong tambahan atau booster habis terbakar dan terlepas. Meski demikian, kecepatan high subsonic yang jadi ciri khas dan andalan rudal Exocet tetaplah dipertahankan. Tujuan dari penggantian pendorong menjadi mesin turbojet ini antara lain karena kapabilitas MM40 Block 3 yang sudah diperluas spektrumnya. Jangkauan tembaknya pun melonjak lebih jauh, yaitu menjadi 180 km.
Varian yang dirilis tahun 2008 ini, selain difungsikan sebagai rudal anti kapal, juga dapat dimanfaatkan sebagai rudal sasaran darat atau land attack. Kurang lebih mirip dengan Harpoon tipe sasaran darat, yaitu SLAM atau Stand-Off Land Attack Missile. Dengan sistem penuntun terpadu berupa GPS, INS, dan Active Radar Homing, jangkauan yang jauh menjadikan MM-40 Blok 3 mempunyai kapabilitas menyerupai rudal jelajah, meski jangkauannya lebih terbatas dibanding rudal jelajah jarak jauh. Oleh MBDA pembuatnya, varian ini dikatakan mampu melakukan 4 macam misi sekaligus, yaitu anti kapal, pertahanan garis pantai, pertahanan daerah pantai, dan serangan darat secara terbatas. Fitur unggulan lainnya adalah jejak pantulan radar atau RCS, radar cross section, yang sangat kecil. Dipadukan dengan mesin yang beremisi panas rendah, membuat MM-40 Blok 3 diklaim memiliki sifat siluman atau stealth anti-ship missile. Belakangan terbetik berita bahwa MBDA selaku pabrikan pembuat Exocet menawarkan pihak Indonesia untuk tidak hanya membeli Exocet MM-40 Blok 3 bagi fregat Marta Dinata saja. Pihak MBDA menawarkan kit upgrade atau peningkatan kemampuan untuk seluruh jajaran rudal MM-40 Blok 2 yang telah dimiliki Indonesia. Memang operator MM-40 Blok 2 yang menginginkan tipe Blok 3 tidak perlu membeli rudal baru, karena MBDA sudah melansir kit modifikasi untuk mengupgrade MM-40 Blok 2 menjadi Blok 3. Selain penggantian pendorong dari tipe roket menjadi tipe turbojet, bagian hulu ledak dan sistem penuntun pun ikut dimodifikasi. Kit upgrade ini sudah tersedia bersamaan dengan dilansirnya varian Blok 3 yang masih kompatibel dengan peluncur MM-40 varian awal. Jika rencana upgrade ini terrealisasi, maka seluruh rudal anti kapal Exocet milik TNI AL menjadi tipe MM-40 Blok 3. Kita tunggu saja.